Janda ini merasa takut karena diincar oleh seorang pria. Pria ini terus mengejarnya dan tidak melepaskannya. Janda itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendarai sepeda roda 3 ke depan. Di sebelahnya ada ladang kanola yang luas. Jika seorang pria menyeretnya ke dalamnya, itu akan menyedihkan. Karena harus mendaki. Jadi janda itu tidak bisa mengayuh lagi. Pria itu memegang mobil janda itu ke belakang. Ini belum selesai. Karena dia perlahan menerima nasib buruknya. Tetapi dia menemukan bahwa pria itu tidak membuatnya turun dari mobil. Tetapi juga membantunya mendorong gerobak. Janda dan lelaki itu berbicara sebentar, lalu mengetahuinya. Ternyata dia sendiri salah paham dengan pria itu. Pria bernama Li Minggang. Sama dengan jandanya di desa Lianhua. Hanya saja hari ini mereka berada di jalan yang sama. Janda ini, 5 tahun lalu menikah dengan desa Lianhua. Dan Li Minggang belum kembali ke rumah selama 8 tahun. Itu sebabnya orang-orang dari desa yang sama tidak saling mengenal. Setelah kalian berdua berjalan di jalan yang sama, Li Minggang mengucapkan selamat tinggal pada jandanya. Lebih murah pergi ke arah lain. Mengatakan ada pekerjaan yang harus dilakukan. Li Minggang sebenarnya adalah seorang pencuri. Pertama kali dia mencuri, dia di penjara selama 3 tahun. Kedua kalinya, di penjara selama 8 tahun. Baru keluar dari penjara. Tapi kali ini Li Minggang memutuskan untuk tidak pernah mencuri lagi. Ternyata keluarganya menjual babi asin selama beberapa generasi. Sejak dia masih kecil, orang tuanya meninggal dunia. Tapi kemudian sang ayah memberikan resep daging babi asin kepadanya. Hanya saja dia pikir lebih mudah mencuri sebelumnya. Jadi tidak berhasil membuat babi asin. Li Minggang berkata bahwa dia harus mengurus beberapa hal. Itu kantor polisi untuk meminta izin. Pembukaan toko yang menjual babi asin. Sebenarnya petugas polisi Wang sudah mengatur semuanya. Mengatur kepala desa. Membantu Li Minggang. Sehingga ia dapat bekerja keras untuk melakukan bisnis. Warisan karir yang ditinggalkan oleh orang tua. Sekarang Li Minggang berinisiatif untuk menyarankan. Membuat petugas polisi Wang sangat aman. Dia menyuruh Li Minggang untuk datang mencari kepala desa. Tunggu sampai Li Minggang mencapai puncak desa. Lalu kepala desa telah menunggu di sini selama beberapa jam. Dia mengeluarkan surat rekomendasi dan formulir aplikasi dan memberikannya kepada Li Minggang. Biarkan dia pergi ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan untuk mendapatkan izin usaha. Tapi Departemen Perindustrian dan Perdagangan tidak melakukannya untuknya. Dan membuatnya pulang untuk menunggu. Jadi Li Minggang harus pulang dan mengecat ulang pintu untuk mempersiapkan bisnis. Tepat saat Li Minggang sedang mengecat pintu utama. Lalu tiba-tiba suara seorang gadis terdengar di telinganya. Ternyata janda yang ditemuinya secara kebetulan sebelumnya. Secara kebetulan, tokonya berseberangan dengan tokonya. Apalagi dia juga menjual babi asin. Janda mendengar bahwa Li Minggang juga menjual babi asin. Memberitahu dia jika ada sesuatu yang dia tidak mengerti, tanyakan saja padanya. Setelah Li Minggang pergi, tetangga yang suka bergosip mulai gatal. Mengatakan bahwa Li Minggang adalah seorang pencuri. Juga meminta janda itu untuk memeriksa apakah uang penjualannya masih ada. Tapi janda itu sepertinya tidak terlalu peduli. Katakan saja padanya dia sudah tahu. Dia pernah mendengarnya sebelumnya. Menunggu pintu rumah Li Minggang dicat kering. Dia sekali lagi pergi ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan masih merespon dengan cara yang sama. Membuatnya pulang. Tapi Li Minggang, bagaimana dia bisa menunggu? Karena dia hanya memiliki beberapa ratus yuan sekarang. Jika menghabiskan semua uangnya. Kemudian bahkan jika berlisensi. Bahkan tidak punya uang untuk membeli daging babi lagi. Jadi dia berencana untuk tetap membuka obral terlebih dahulu dan menghitungnya nanti. Ketika dia menggantungkan tanda itu, janda itu pun dengan antusias datang untuk mengurus tangga tersebut. Tapi karena Li Minggang belum pernah berbisnis sebelumnya. Jadi ketika dia melihat si janda menjual barang, dia tidak berani mengatakannya.
Tidak ada satupun pelanggan yang sering mengunjungi standnya. Tapi warung janda itu ramai sekali. Saat ini, untungnya, seorang lelaki tua datang. Tapi hanya sekali melihat dan pergi. Pergi ke warung janda untuk membeli barang. Ketika janda itu terjual habis. Tapi Li Minggang belum membuka tokonya. Melihat seorang anak laki-laki mengambil tas wanita. Li Minggang diam-diam mengikuti bocah itu. Dia menarik anak laki-laki itu ke sebuah gang. Tapi anak laki-laki itu menolak untuk mengakuinya. Li Minggang hanya ingin memberinya pelajaran. Dan kemudian pergi. Anak laki-laki itu mengira dia telah lulus. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa uang itu telah dicuri sudah hilang. Ternyata uang itu segera diambil kembali oleh Li Minggang. Wanita itu sedang membeli daging asap ketika dia mengetahui bahwa dia tidak dapat menemukan uang. Li Minggang tidak menyebutkan bocah yang mencuri uang itu. Dia hanya mengatakan dia mengambil uang yang jatuh. Dan bahkan mengembalikannya kepada wanita itu. Tetapi ketika janda itu berkata bahwa dia hanya memiliki sepotong daging yang tersisa. Tetapi meninggalkan bagian yang lain. Dia bahkan menyarankan wanita itu untuk pergi ke kios Li Minggang untuk membeli daging. Segera, Li Minggang akhirnya terbuka. Sampai malam, para janda menemukan Li Minggang. Tanyakan padanya apakah dia kehilangan sesuatu. Li Minggang menandakan bahwa tidak ada yang kurang untuk saat ini. Lalu undanglah janda itu ke dalam rumah untuk bermain. Janda ketika memasuki rumah. Lepaskan jaketmu. Apa yang akan dia lakukan aku tidak tahu. Ternyata dia menemukan rumah Li Minggang berantakan. Jadi ingin membantunya membersihkan. Li Minggang melihat punggung janda itu. Jangan pergi. Seorang wanita dengan senyum yang sangat manis. Lalu bertanya apa yang dilihat Li Minggang. Nanti, saat dia menjual barang, dia harus menyapanya dengan hangat. Jangan duduk tercengang, bagaimana dia bisa menjual? Li Minggang sekarang sudah pulih sepenuhnya. Mengatakan itu jika bukan karena dia, maka dia tidak akan bisa membuka toko. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia tidak tahu apakah dia berhasil atau tidak. Janda itu dengan antusias menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir. Dan berkata dia akan mencoba membantunya. Tepat pada saat ini, Sang Jin dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan datang ke rumah janda itu. Ternyata janda itu adalah istri saudaranya. Ini juga alasan mengapa dia menolak memberikan izin usaha kepada Li Minggang. Takut dia akan bersaing untuk bisnis dengan saudara iparnya. Dari mulut anaknya itulah yang dia tahu. Adik ipar di tengah malam tapi di rumah Li Minggang. Jadi dia sengaja menunggu adik iparnya kembali. Untuk memperingatkannya agar tidak bergaul dengan Li Minggang. Mengatakan bahwa Li Minggang juga ingin menjual babi asin. Janda itu tidak terlalu memperhatikan setelah mendengarkannya. Mengatakan bahwa bisnis perdagangan harus memiliki persaingan. Melihat paman putranya berusaha mempersulit Li Minggang. Itu sebabnya dia tidak mengatakan bahwa Li Minggang menjual daging babi. Sang Jin masih ingin meyakinkan istri kakaknya. Dia mengatakan bahwa resep babi asin Li Minggang dari dinasti Qianlong. Satu generasi diteruskan ke generasi berikutnya. Sudah beberapa ratus tahun sejarah. Kaisar Qianlong dengan sepenuh hati memuji babi asin Li Minggang. Jika Li Minggang mulai berjualan, dia takut dia tidak akan memiliki makanan lagi. Tapi janda itu sangat percaya diri. Mengatakan bahwa dia telah membuat bacon selama 5,6 tahun. Dia belum pernah melihat orang mengatakan itu tidak enak. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin bersaing dengan Li Minggang secara adil. Keesokan harinya Li Minggang tidak berjualan seperti biasanya. Jadi tidak bisa dijual sama sekali. Melihat janda itu hanya mengatakan beberapa kalimat. Kemudian semua orang datang untuk membeli nuok-nuok. Jadi ketika dia melihat orang lewat, juga mencoba untuk menjual barang. Melihat tidak ada yang mau beli, dia duduk lagi. Dia melihat pedagang kaki lima menggunakan pengeras suara kecil untuk mengiklankan barang mereka. Jadi dia beli juga. Pada saat yang sama, suara penjualan juga tersedia. Keesokan harinya janda itu melihatnya memegang megafon. Segera mengungkapkan senyum yang sangat puas.
Dia berpikir dalam hati bahwa seorang pria juga sangat patuh. Namun meski begitu, tidak ada yang datang untuk membukakan toko untuknya. Untungnya wanita yang membelinya sebelumnya kembali untuk membelikannya untuknya. Dia juga memperkenalkan kenalannya untuk membeli. Wanita yang terus memuji daging Li Minggang itu enak. Orang tua itu menawarkan untuk mencoba sepotong. Setelah dia selesai makan, dia membuat evaluasi bahwa daging babi itu gemuk tetapi tidak dingin. Dalam rasa memiliki aroma manis. Rasa yang sangat menarik. Cukup makan sekali dan dia tidak akan melupakannya. Orang tua itu segera membeli 1 pon untuk dimakan. Segera setelah itu, janda itu tidak melakukan bisnis apapun. Karena babi asin Li Minggang adalah transmisi 10 transmisi 100. Sehingga menjadi sangat terkenal. Sekeras apapun janda itu berusaha mengantarkan barang-barang itu. Maka semua orang ingin untuk membeli di konter sebelah. Saat ini, bibi tetangga memulai banyak hal lagi. Memfitnah Li Minggang. Tapi janda itu tidak bisa berjualan sekalipun. Tapi tidak membenci Li Minggang. Jadi dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Eid. Tidak berharap si cerewet membawa cerita ini ke Sang Jin. Sang Jin berkata bahwa Li Minggang tidak diperbolehkan berbisnis. Buat dia melepas tanda itu. Kemudian membuatnya mengemas semua daging. Biarkan dia merebut. Juga didenda 200 yuan. Li Minggang berkata dia tidak punya uang. Sang Jin ingin membawa semua orang pergi. Tetapi orang yang membeli daging merasa sangat tidak nyaman. Mereka mengatakan bahwa jika membawanya pergi, tak tahu di mana membeli daging. Sang Jin langsung cerah. Perkenalkan semua orang ke toko di seberang untuk membeli. Ia juga mengatakan bahwa ia sendiri sering membeli daging di warung seberang. Rasanya sangat enak. Si cerewet mengaku membantu janda itu sedikit marah. Jadi dia mengambil sepotong daging sebagai pekerjaan. Daging babi Li Minggang tidak hanya disita, tetapi juga ditangkap dan dibawa ke kantor. Tidak hanya, dia juga didenda 200 yuan Cina. Sang Jin menghitung 150 yuan. 50 yuan masih hilang. Harus memberitahu Li Minggang untuk segera menebusnya. Mengancam Li Minggang, jadi hiduplah sedikit lebih jujur. Jika tidak maka kirim dia ke penjara lagi. Jangan pernah biarkan dia pergi seumur hidup. Setelah memberinya tiket, dia menyuruhnya pulang dan berpikir, di mana dia salah? Sampai malam itu, anak laki-laki yang mengambil tas tempo hari menemukan rumah Li Minggang. Mengatakan bahwa dia memutuskan jalur bisnisnya sebelumnya. Sekarang giliran dia yang dihalangi berbisnis oleh orang lain. Baru sekarang Li Minggang tahu. Ternyata janda itu adalah adik ipar Sang Jin. Li Minggang tidak mau percaya. Dia baik padanya setiap hari tapi diam-diam menusuknya dari belakang seperti itu. Dia marah dan mengusir bocah itu dari rumah. Tetapi ketika janda itu datang untuk menemukannya, ingin meminta maaf, lalu dia diusir. Bahwa Tang Tan sekarang pergi ke desa untuk menemui kepala desa. Ingin kepala desa mengusir Li Minggang dari desa. Lalu bergandengan tangan. Ganti tanda toko kakak ipar. Li Minggang akhirnya mengerti. Di mana dia salah? Dia sekarang tidak ada 1 sen pun yang tersisa di sakunya. Dia mengembara di jalan dan ingin kembali ke cara lama. Jika dia mencuri motor ini dan menjualnya, lalu dijual, bisa mendapatkan beberapa ratus yuan. Tapi pada akhirnya dia tetap menyerah. Pencurian. Saat itulah dia mencari tempat dengan pemandangan yang menawan. Tidak tahu. Kemudian kepala desa datang menemuinya. Tidak hanya dia secara pribadi membuat lisensi untuknya, tetapi juga memberinya beberapa ratus yuan untuk modal bisnis. Li Minggang buka lagi. Karena sekali dibuka, sehingga tokonya semakin terkenal. Di depan antrian yang sangat panjang untuk membeli daging. Hal ini membuat janda tersebut tidak lagi memiliki cara untuk bekerja. Tapi Li Minggang dalam masalah baru. Anak laki-laki itu berpura-pura lapar. Saat itulah Li Minggang hendak memotong daging untuk dimakan bocah itu. Kemudian dia mencuri uangnya dan melarikan diri.
Yang lebih aneh adalah Li Minggang tidak berniat mengejar bocah itu. Hanya bocah malang. Ditangkap polisi. Petugas polisi Wang mencium bau daging asap. Harus berasumsi bahwa uang ini milik janda. Tetapi janda itu mengatakan dia tidak kehilangan uang. Ketika petugas polisi Wang membawa bocah itu ke kios Li Minggang. Lalu dia bilang itu karena dia yang berinisiatif untuk anak laki-laki itu. Mengatakan bahwa dia menerima anak laki-laki itu sebagai muridnya. Dan mengirim anak laki-laki itu untuk membeli barang-barang untukku. Dia berpura-pura membentaknya, dia mengambil uang itu dan melarikan diri sebelum kembali. Li Minggang melakukan itu. Itu karena dia ingat hidupnya. Karena orang tuanya meninggal lebih awal. Itu sebabnya dia harus jatuh ke jalur perampokan. Dia menjalani hukuman 10 tahun penjara. Jadi dia tidak ingin bocah ini berakhir seperti dia. Ketika Li Minggang bertanya tentang tubuh bocah itu, dia mengetahuinya. Ternyata bocah itu juga mengalami situasi yang sangat menyedihkan. Nama anak laki-laki itu adalah Dongge. Ketika dia berusia 9 tahun, ibunya meninggalkannya untuk orang lain. Ayah anak laki-laki itu tidak bekerja dan tidak peduli padanya. Semua anak laki-laki mengandalkan diri mereka sendiri untuk melewati hari. Jadi Li Minggang memutuskan akan membesarkan anak itu. Sekarang janda itu tidak bisa menjual babi. Sedih banget tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Siapakah janda itu? Lalu tidak ada yang menjawab. Lalu ada barang yang dilemparkan ke dalam. Ambil buahnya dan lihat. Ternyata ini adalah rahasia keluarga Li Minggang. Tapi janda itu tidak mau menerimanya. Jadi dia memberikannya kembali. Mengatakan bahwa Li Minggang tidak perlu mengasihaninya. Keesokan harinya, janda itu terus berjualan barang. Tidak mudah untuk memiliki seseorang yang ingin datang dan mencobanya. Tapi katanya gak enak jadi gak jadi beli. Sang Jin baru saja lewat dan melihat pemandangan ini. Li Minggang takut dilecehkan lagi. Jadi mengambil potongan daging terbesar. Ingin memberi Sang Jin. Tapi Tang masih dengan keras kepala menolak untuk menerimanya. Dia bahkan terus mengucapkan kata-kata jahat yang melarangnya berinteraksi dengan adik iparnya. Jangan salahkan dia karena tidak sopan. Namun beberapa hari kemudian, janda tersebut berinisiatif menemui Li Minggang. Mengatakan bahwa dia ingin meminta maaf kepadanya, bukan Sang Jin. Ternyata Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerima pengaduan. Menuduh Sang Jin sengaja mengambil alih kekuasaan. Sekarang Sang Jin telah dipecat. Janda artinya, dia ingin Li Minggang mengabaikan ini. Tapi abaikan dia. Tapi Li Minggang tercengang saat mendengarnya. Ketika dia mengatakan dia tidak pernah menulis keluhan. Lalu siapa pemohonnya? Li Minggang berpikir orang itu mungkin Dongge. Dongge melihat Li Minggang sangat marah. Begitu diakui. Mengatakan itu karena dia melihat Li Minggang diganggu oleh Sang Jin. Itu sebabnya dia ingin balas dendam. Setelah mendengarkan ini, Li Minggang memarahi Dongge sekali. Janda itu tidak ingin anak laki-laki itu mengasihani dirinya sendiri. Jadi dia berdiri untuk melindungi Dongge. Katanya berhenti bersikap agresif. Dongge terlalu muda untuk mengerti. Di bawah pimpinan kepala desa, Li Minggang dan Dongge pergi ke Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Meski penampilan Dongge membantu Sang Jin mempertahankan pekerjaannya, tapi pemimpinnya menegur dan meminta Sang Jin pulang dan merenungkan dirinya sendiri. Karena Li Minggang didenda sebelumnya. Kepala desa bahkan datang sendiri untuk mendapatkan izin usaha. Hal-hal ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Lagi pula, semua orang ingin memberi Sang Jin kesempatan untuk mengubah dirinya sendiri. Tapi keesokan harinya Li Minggang mencegah pelanggan membeli daging babi dari rumah janda. Ada apa di sini? Ternyata tadi malam, seorang pria bertanya pada Li Minggang apakah dia ingin membeli daging. Li Minggang segera mengetahui bahwa itu adalah babi yang terinfeksi. Tidak hanya tidak membeli, tetapi juga mencegah orang tersebut menjual kepada orang lain. Pria itu sangat khawatir setelah mendengar ini. Mengatakan bahwa ada anggota keluarga yang sakit dan tidak punya uang untuk berobat. Masih menunggu selesai menjual daging babi untuk mendapatkan uang berobat. Setelah mendengar